Sekarang kita mau setting program Onion. Kita buka dulu programnya, klik ikonnya. Kemudian masukkan passwordnya. Untuk password defaultnya itu 06 kali. Kemudian klik masuk. Pertama kita pilih tanda titik 3 yang di kanan atas yang warna biru ini. Nah, di sini memang ada banyak menu. Tapi tidak semuanya kita pakai. Jadi kita fokus pada transaksi yang simple ya, karena memang tidak semua menu ini aktif. Kita scroll ke bawah. Untuk input menu kita pilih ke pengaturan. Kemudian kita pilih menu. Kemudian kita pilih meja. Nah, dari sampel ini sudah ada banyak. Ya, kita scroll ke bawah. Kalau misalnya mau ditambahkan, itu tinggal kita pilih tanda plus tambah ini. Kemudian ketik nama mejanya. Bisa huruf, bisa kombinasi. Misalnya kita mau buat meja A10 itu misalnya. A10. Kemudian pilih dan. Oke, kemudian tadi pilihannya kelompok di bawah ini ada satu karena tadi kita memang tidak buat tambahan lantai lagi. Klik simpan. Nah, kalau kita lihat sudah akan ada meja A10 paling bawah. Kalau ada yang mau dihapus, misalnya 5, meja 5 isi N ini mau dihapus, tinggal pilih mejanya, kemudian pilih hapus yang di tengah. Kemudian pilih yakin, ya mejanya sudah terhapus. Kemudian kita back lagi, tanda yang di di kiri atas. Kemudian kita ke kategori. Di kategori ini kita isi untuk kelompok makanannya, kategori-kategori makanan dan minuman. Nah, di sini udah ada contohnya. Kalau kita mau buat kategori baru, tinggal pilih tambah. Kemudian pilih misalnya kategori anggaplah kategori sate gitu ya. Pilih sate, kemudian tinggal pilih dan, kemudian kita simpan. Nah, maka akan muncul kategori sate paling bawah. Kemudian balik lagi dari kategori yang di bagian atas kiri panah balik ini. Setelah kategori kita input menunya. Kita pilih menu. Nah, di sini kita pilih dia akan masuk ke kategori mana dengan menggeser ke kiri ini. Kiri ya, bisa kita pilih di sini langsung. Misalnya kita mau input untuk menu-menu sate. Kita pilih dulu sate. Nah, kemudian yang di bagian kanan kita misalnya pilih di sini nama menunya, misalnya sate ayam. Kemudian kita pilih next. Bisa tanda panah yang ini, yang di kanan paling bawah tadi. Nah, kitchen name-nya. Nah, ini kategorinya kalau nggak sesuai kita pilih di sini. Pilih tadi ke sate, ya. Kitchen name. Kalau mau dibedain namanya ke kitchennya apa, nah biasanya itu nggak perlu diisi. Yang kita perlu isi adalah ke harga. Nah, kita biasanya langsung ke harga. Kita isi harganya. Misalnya kalau kita jual per porsi, satu porsi berapa? Misalnya 15.000. Kita kasih 15.000. Kemudian bisa pilih next. Atau kita isi yang di paling bawah, yang warna biru ini, tanda panah biru ke kanan ini. Oke. Itu aja yang sebenarnya perlu diisi. Kemudian yang di bawah ini kita geser terus ke bawah. Nah, di sini kalau misalnya boleh kena diskon, diskonable-nya itu dicentang. Itu aja. Yang lainnya tidak perlu diisi. Kalau mau isi gambar bisa pilih di sini. Kalau sudah punya gambarnya. Kalau misalnya belum, tinggal disimpan. Nah, berarti di sate ini sudah ada sate ayam sebagai menunya.
Selanjutnya diisi seperti biasa, ya, dilanjutkan dengan cara yang sama tadi. Nah, itu aja yang perlu. Kemudian kita bisa balik lagi, back lagi, dan di sini sudah akan muncul, kalau kita order sudah akan muncul untuk menunya sate, ya. Itu yang perlu kita input, dan selanjutnya akan tampilan seperti di layar ini, tampilan untuk transaksi. Misalnya ada orang duduk di meja 106, lalu kita pilih meja 106, masukkan jumlah tamunya, misalnya ada 3 orang, pilih 3. Nah, di sini sudah akan muncul menu-menunya yang di kanannya ini. Misalnya kita pilih tadi sate, ya, misalnya sate ayam. Ya, dia pilih misalnya 3 porsi, bisa kita pencet di sini atau di tanda plus di sini. Bisa 3 kali seperti itu. Pastikan pesanan. Nah, dia sudah masuk ke hold, ke disimpan, ya. Disimpan, jadinya satenya itu sedang dibuatkan, jadi orangnya masih nunggu. Kalau dia mau order menu tambahan, pilih lagi yang meja 06 tadi, 106 tadi. Kemudian dia mau tambah apa? Misalnya ditambah minuman, pilih di drink. Misalnya dia mau Sprite, nah, pilih Sprite-nya. Kemudian teh 1 atau coke 1. Udah, kalau gitu, sudah tinggal klik lagi, pastikan pesanan. Ya, maka nominalnya di situ sudah akan bertambah orderannya. Kalau dia udah selesai makan, terus mau bayar, pilih table tadi. Kemudian pilih pembayaran di bawah ini. Pilih pembayaran. Nah, di situ akan muncul nominalnya berapa. Tinggal kita bayar. Misalnya pakai 50. Berarti kembali sekian, ya. Tinggal pilih bayar. Itu kembaliannya sekian, tinggal keluar. Maka transaksi di table tadi sudah selesai. Nah, untuk printernya, kalau memang sudah terhubung dengan printer, otomatis dia akan ngeprint. Setelah transaksi, otomatis akan muncul laporan. Kita bisa pilih laporannya. Kita klik dengan tanda titik 3 yang biru ini, yang di kanan atas. Maka akan muncul laporannya. Kita pilih dulu, terus scroll ke bawah, pilih laporan. Ya, kemudian kita pilih di sini, tinggal diatur tanggalnya. Ya, laporan yang dicentang laporan sales pembayaran. Kemudian ke bawah menu ya, sama jumlah kategori. Kemudian tanggalnya, tanggal berapa sampai tanggal berapa, tinggal pilih cari. Ya, maka akan muncul yang bagian kanan ini tampilan untuk reviewnya. Ya, jadi ini di laporannya penjualannya 45006, pajak berapa, total berapa, hitung ini jumlah bilnya ada berapa, pembayarannya pakai apa. Nah, muncul di sini. Ya, menunya apa yang terjual. Nah, ini bisa di print, dicetak, diekspor ke CSV atau di PNG. Misalnya kita kalau pilih PNG, kita pilih gambar, terus kita mau kirim kemana. Nah, ini sesuai dengan aplikasi yang sudah terinstall di tabnya. Kalau misalnya sudah install WA, maka bisa dikirim by WA. Kalau misalnya di sini sudah ada Gmail, berarti bisa dikirim lewat email atau lewat Bluetooth, ya. Jadi sesuai dengan aplikasi yang sudah terinstall di tabnya. Balik lagi dengan tanda panah ini. Oke, jadi secara simpelnya, ya, seperti itu transaksinya, dari kita input menu transaksi sampai ke buka laporannya.